Halo Mistip Lovers, di video kali ini Mistip bakalan ngasih rekomendasi drama Cina tentang CEO muda yang ganteng banget pokoknya, dan ceritanya nggak ngebosenin sama sekali. Ini tuh adalah part 2 nya, karena untuk part 1 nya udah pernah Mimin upload, jadi kalian tinggal scroll aja. Nah, jadi untuk kalian yang belum subscribe, like, dan juga dinyalain loncengnya, kalian wajib nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan ketika Mimin upload video baru. Nah, yuk kita langsung aja ke videonya. Nah, untuk drama yang pertama yaitu adalah Parallel Love yang diperankan oleh Lee Hong Yi, Kirasi, Yang Ze, Wang Zhu, dan Chang Hua Zhen. Nah, drama ini tuh mengisahkan antara dua orang yang berasal dari dunia yang berbeda. Di tahun 2020, Lin Mao berhasil menjadi manajer untuk sebuah acara yang berhasil digelar secara meriah. Anehnya, tiba-tiba saja waktu berjalan ke masa lalu, sehingga ia terlempar kembali ke masa lalu tepat di tahun 2010. Demi bisa kembali ke masa depan, Lin Mao harus membantu Zhao Yang, yaitu wakil presiden perusahaan. Tapi waktu yang dimiliki cukup sempit. Lin Mao hanya memiliki waktu selama 3 bulan, dan jika ia gagal, ia akan selamanya menghilang. Selama proses membantu Zhao Yang, keduanya malah terlibat dalam kisah cinta yang romantis. Nah, untuk drama yang kedua yaitu adalah Dating in the Kitchen yang diperankan oleh Zhou Lusi, Lin Yusu, Zhang Zhaoxin, Yu Hise, dan Wu Yangheng, yang mengisahkan antara kisah cinta seorang CEO dengan juru masak di hotelnya. CEO Lu Jun dikenal sebagai pria yang berlidah tajam, apalagi ia seorang pecinta kuliner yang ketat. Hotel Jixing hampir saja mendapatkan reputasi yang buruk, tapi sebuah insiden berhasil menyelamatkannya. Saat itu, hidangan yang dimasak oleh Gu Shengnan tidak sengaja disajikan untuk CEO Lu Jin. Tidak disangka-sangka pria itu terpesona. Rasa yang awalnya hanya di lidah dan mulutnya, kini beralih ke hati, yang membuat hubungan keduanya berubah menjadi cinta yang romantis. Nah, untuk drama yang ketiga yaitu adalah Love in Time yang diperankan oleh Ren Yain Kai, Cheng Xiaomeng, Liu Yuqi, Zhao Chengyu, dan Biu Pen, yang menceritakan seorang novelis dengan seorang CEO di perusahaan investasi. Su Jianan mengalami masa-masa sulit saat di bangku sekolah. Maklum saja, gadis ini masuk dalam golongan anak buangan sosial. Ingin bebas dari segala kesengsaraannya, Yang Nan berhasil menjadi seorang penulis sukses. Baru merasakan hidup barunya, tiba-tiba ia dihadapkan dengan perebutan warta keluarga. Saat itu juga, Jianan malah dipertemukan dengan salah satu orang yang merundungnya saat SMA, yaitu Boyan. Sama-sama dalam keadaan yang sulit, mereka sepakat untuk menikah kontrak, mesti memiliki banyak perbedaan. Nah, untuk drama yang keempat yaitu adalah Love 020 yang diperankan oleh Zheng Xuang dan Yang Yang. Drama ini adalah kisah cinta dari dunia maya ke dunia nyata. Nah, berawal dari jalinan cinta yang dilaksanakan di game online, BWW merupakan seorang programmer yang masih berstatus sebagai mahasiswa tahun kedua. Ia dan Yang Yang bertemu dalam sebuah games komputer yang memposisikan mereka sebagai suami istri. Yang yang berperan sebagai Xiaonan dan seorang CEO dari perusahaan teknologi Ziyi. Belakangan identitas asli mereka terungkap, dan kenyataan tersebut malah membuat mereka bahagia. Ternyata keduanya memang telah menyimpan perasaan mendalam sejak menikah di dunia virtual. Namun perjalanan mereka tidak semudah yang diinginkan. Perjalanan kisah di dalam ini banyak konflik dan beraturan yang terjadi yang mengganggu hubungan keduanya. Meskipun tidak serumit drama lain, tapi skin yang dihadirkan cukup membuat penonton terhanyut di dalam cerita ini. Nah, untuk drama yang kelima yaitu adalah Please Feel at Ease Mr. Ling yang diperankan oleh Zhou Lusi lagi dan Liu Te, yang menceritakan seorang wanita muda yang bernama Gu Ahsin yang diperankan oleh Zhou Lusi, yang merupakan gadis pekerja keras dan semangat. Ia bekerja sebagai seorang pengantar barang di kotanya. Suatu ketika ia tidak sengaja
mengalami kecelakaan dengan Ling Yu yang merupakan seorang CEO perusahaan besar dan merupakan anak pertama dari keluarga kaya raya. Ling Yu yang terluka dibawa ke rumah sakit oleh Gu Ahsin, namun ternyata CEO tersebut mengalami amnesia yang membuatnya hilang ingatan. Gu Ahsin tidak meninggalkannya dan akhirnya membawa ia pulang dan merawatnya di rumah. Dari sinikah kisah romansa keduanya dimulai. Nah, untuk drama yang keenam yaitu adalah Gogo Squid. Nah, sebenarnya drama ini tuh ada 2 season, yaitu season pertama dan season kedua. Tapi yang aku maksud di sini adalah untuk season yang pertama, yang diperankan oleh Yang Zi, dan Lisian. Yaitu adalah sebuah romansa imut antara penyanyi yang menggemaskan yang naksir cowok yang terlalu takut untuk didekati. Ia jenius di bidang teknik komputer dan legenda di dunia game profesional. Sudah larut malam ketika Han Sang-yang masuk ke sebuah kafe internet sambil membantu sepupunya mengawasi toko, Tong Nian melihat Han Sang-yang dan langsung jatuh hati kepadanya. Dia biasanya berani keluar dan melihat puluhan ribu pengikut dari menyanyikan lagu online, tetapi dia meraba-raba setiap kali dia bertemu dengannya. Dia terbiasa wawancara, tapi bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun ketika berbicara dengannya. Dia dingin, sulit dijangkau, dan bukan tipe pria yang tertarik pada wanita. Tetapi kepribadian unik Tong Nian dan cara gigih untuk dekat dengannya justru menarik perhatian Han Sang-yang. Untuk drama yang ketujuh yaitu adalah Once We Got Married yang diperankan oleh Wang Yuan, Wang Ziqi, Lan Yibo-chen, dan Yang Yu. Bercerita tentang untuk membeli sebuah gaun pengantin kultur untuk pelanggan, pembeli mode Gus Sisi menyelinap ke pesta kelas atas, di mana dia mengenal presiden yang suka memerintah yaitu adalah Yin Si-chen, dengan serangkaian kebohongan dan menjadi istri kontaknya selama 3 bulan, presiden bosan yang tidak berpengalaman dengan gadis imut dan licik mulai permainan cintanya. Melalui semua jenis tes, Yin Si-chen membantu Gus Sisi mewujudkan mimpinya menjadi seorang desainer dan membangun merek fashionnya sendiri, dan membuatnya dia sehebat itu, dan mereka pun saling mendukung satu sama lain pada akhirnya, dan mereka juga jatuh cinta dengan kisah cinta romantis di drama ini. Kalian wajib tonton drama ini karena ini adalah drama terbaru yang menurut aku cocok banget untuk ditonton. Nah, untuk drama yang ke-8 yaitu adalah Be With You yang diperankan oleh Ji Xiaobing dan Zhang Yaoqi. Nah, drama Be With You sebenarnya ada juga drama Korea, tapi ini tuh adalah yang versi China yang bercerita tentang seorang komunis muda sengaja mendekati Ji Yangxin, seorang profesor yang dingin dan sombong. Xinian, seorang gadis dengan kepribadian yang lugas, berharap bahwa berinteraksi dengan Ji Yanxin akan memberinya inspirasi dan materi kreatif untuk plot komiknya. Secara kebetulan, adik laki-laki Ji Yanxin, Ji Siki, menjadi asisten Xinian dan katalisator bagi hubungan mereka untuk maju dan berkembang. Dan akhirnya hubungan mereka pun berkembang hingga akhirnya mereka berdua menikah. Nah, untuk drama yang ke-9 yaitu adalah Mr. Honestly yang pemerannya adalah Liang Ji, Yin Yulai, Liu Hakai, Lau Qiyun, Wu Jifeng, dan Min Ye-chen. Yang menceritakan yaitu Su Yiren yang kehilangan hubungan asmara dan kinerjanya selama 1 malam. Teman dekatnya Sadi merekomendasikannya ke sebuah perusahaan arsitektur sebagai asisten CEO. Namun selama wawancara dia mengetahui bahwa Feng Zizhou, CEO perusahaan tersebut adalah orang yang mengungkapkan bahwa pacarnya berselingkuh di depan umum. Meskipun dia tidak mau menyapa, Su Yiren akhirnya mendapatkan pekerjaan
pekerjaan itu, dan dia mendapatkan tugas yang aneh. Dia menjadi asisten yang melakukan kebohongan untuk bosnya karena Fang Ziyou adalah CEO yang tidak bisa berbohong. Tetapi kecenderungan Fang Ziyou yang suka mengekspos kebohongan di depan umum selalu membuatnya dalam situasi yang sulit. Tetapi hubungan mereka berangsur-angsur menjadi baik dan kebohongan dari Su Yiren akhirnya bisa dipahami oleh Fang Ziyou dan mereka pun jatuh cinta. Nah, untuk drama yang terakhir yaitu adalah Hello Mr. Gu yang diperankan oleh Chen Zike dan Zhang Zichao yang menceritakan seorang CEO tampan dengan fobia terhadap banyak orang dengan putri yang tengah ditimpa sebuah masalah. Gu Nanzu adalah seorang CEO sekaligus pewaris grup Gu yang kaya raya dan ganteng. Tetapi ia kurang percaya diri terhadap kerumunan dan meski fobia ini dia tetap melakukan yang terbaik. Suatu ketika, ia harus terlibat dengan seorang gadis muda bernama Zhou Jianxing dalam pernikahan kontrak. Mereka juga harus hidup bersama dan justru karena hal tersebut keduanya memahami satu sama lain. Keluarga Zhou Jianxing sendiri sedang menghadapi bangkrut, tetapi dia tetap tumbuh sebagai gadis yang optimis. Dia bahkan bersikeras pada mimpi komiknya. Selain itu, Zhou Jianxing bekerja keras untuk melunasi hutang dengan cara bekerja paruh waktu. Pertemuan dengan Gu Nanzu mengubah hidupnya secara total. Dengan kepribadian yang sama sekali berbeda, Gu Nanzu dan Zhou Jianxing mulai melengkapi satu sama lain dan akhirnya mereka pun jatuh cinta. Nah, itu adalah 10 drama tentang CEO yang Miss Tips sarankan untuk kalian tonton. Nah, sebelum video ini berakhir, kalian wajib komen untuk next Mimin bikin video apa lagi. Nah, sekian video dari Miss Tips dan see you next time.